Domo, Kentoris. Halo semeton dimanapun kalian berada, balik lagi di Bura-Bura Tokyo semeton. Gas. Oke semeton, jadi hari ini aku lagi ada di taman di dekat rumah nih sambil ngopi dikit. Jadi habis beli Huglen, beli cafe latte lu dikit. Sambil ngopi pagi lu nih. Jadi semeton, hari ini aku mau bikin konten ngobrol santai aja semeton. Soalnya nih banyak ada yang komen nih di video-videoku atau enggak, banyak yang nge-DM aku kayak gimana sih cara jadi barista di Jepang gitu. Oke semeton, jadi mumpung hari ini aku libur, aku mau ya bicara santai aja, ngobrol santai. Mau ngasih tahu ke kalian cara jadi barista di Jepang. Yeay. Mungkin ini dalam sudut pandangku ya, bagaimana cara jadi barista di Jepang. Mungkin ada macam-macam cara sih untuk mau jadi barista di Jepang, tapi ini aku mungkin bakal ngasih tahu beberapa cara untuk menjadi barista di Jepang yang menurut aku penting ya secara pribadi. Jadi aku bakal ngasih ke kalian ya 3 tips mungkin ya, 3 cara lah untuk cara menjadi barista di Jepang. Oke. Sebelum itu di like dan di komen dan di subscribe ya semeton ya. Jangan lupa subscribe aja lu pokoknya. Setidaknya pencet tombol aja lu. Ditonton mau nggak ditonton tuntaran. Subscribe aja dulu ya semeton. Oke semeton, yang pertama kalian harus bisa bahasa Jepang. Di bahasa Jepang itu bukan untuk barista aja sih sebenarnya. Untuk semua pekerjaan yang ada di Jepang kalian paling penting harus bisa bahasa Jepang ya. Dan terutama untuk pekerjaan F&B kayak kerja di coffee shop sebagai barista ya, kalian setidaknya harus bisa ngomong kira-kira, nggak usah sampai level native lah, kira-kira untuk berkomunikasi dalam sehari-hari untuk kepada customer loh. Kalian mungkin tahu juga barista tuh nggak cuman bikin kopi aja, asal bikin kopi kasih ke tamu, nggak. Jadi dalam pekerjaan itu pasti ada aja komunikasi antara tamu dan si baristanya nih. Nah di Jepang juga sama seperti coffee shop di Indonesia juga pasti ada komunikasi dengan customernya yang datang, dan pas mau ngambil order juga kan pakai bahasa Jepang tuh. Nah jadi sebisa mungkin kalian harus bisa komunikasi dengan lancar ke customernya. Kalau kalian nggak bisa komunikasi kan susah juga, masa dia mau mesen kopi kalian nggak ngerti, kalian bikinin teh kan nggak lucu ya. Ya jadi bahasa Jepang itu paling penting lah menurut aku ya untuk bekerja sebagai barista. Nggak cuma barista ya, seluruh pekerjaan di Jepang, karena coffee shop itu juga ya interaksi sama customer itu yang paling penting juga kan. Jadi level, mungkin kalau dikasih level kalian harus bisa punya, ada nih tes bahasa Jepang JLPT, Nihongo no Ryoku Shiken. Mungkin kira-kira levelnya tuh N2-an lah. Ya N2-an tuh ya lumayan native lah, tapi nggak native banget juga. Kalian kalau udah punya N2 santai lah, bisa kayak ngobrol sama si tamunya pakai bahasa Jepang dengan lancar. Soalnya kan kadang-kadang kalau coffee shop itu kan tamu-tamu itu ada beragam nih, ada yang dari orang tua dan dari anak muda. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan dan mengerti bahasa Jepang dari mereka. Kan setiap usia itu juga bahasa itu agak beda sedikit ya. Kalau anak muda kan mungkin pakai bahasa masa kini atau nggak, bahasanya lebih agak ya anak-anak muda lah, dan orang tua beda lagi. Jadi kalian harus bisa menguasai semua tingkatan bahasa itu semeton. Sebagai barista kan hal paling penting dalam kerjaan itu selain bikin kopi kan berkomunikasi sama tamu juga. Gimana cara dia nyaman di tokonya itu dan punya ngerasa pengen balik lagi ke sana, itu kan menurutku hal paling penting itu komunikasi antara tamu dan si baristanya nih gitu semeton. Jadi untuk kalian misalnya gimana ya, bingung mau belajar bahasa Jepang tuh kayak gimana ya caranya gitu ya. Mungkin kalau untuk yang benar-benar dari nol, mungkin kalian bisa belajar lihat buku dulu. Kalian tauin basic-basicnya, kosakatanya kalian hafalin dulu. Dan setelah itu kalian kalau terus-terusan belajar di buku juga nggak bagus juga menurut aku ya. Secara pribadi kalian nggak bisa mempraktekkannya loh. Walaupun kalian belajar di buku terus, ntar pas praktek beda lagi. Soalnya kebanyakan kalau belajar di buku tuh kata-kata yang jarang dipakai di sehari-hari gitu loh. Aku juga pernah dulu kayak belajar itu, tapi kayak apa nih, kayak kapan pakai kata-kata ini dulu. Jadi kayak ya ngerasa nggak keguna lah. Mungkin di buku tuh kalian belajar basicnya aja, sama belajar hafalin kosakatanya. Jadi kalian kalau mungkin udah mulai bisa, kalian mungkin lebih bagus belajar lewat anime gitu ya, langsung sambil dengerin, sambil lihat subtitlenya. Jadi lebih cepat kalian bakal menghafal, dan kalimatnya itu juga lebih gimana ya, kalian bisa pakai di sehari-hari. Anime atau enggak
reality show Jepang, pokoknya acara TV Jepang itu lebih bagus menurutku ya. Soalnya kalau kalian belajar di buku tuh, ntar kalian praktek di Jepang langsung ngomong sama anak-anak muda yang seumuran kita ini, jadi kerasa agak nggak nyambung gitu loh. Soalnya di buku tuh kan agak bahasa formal gitu. Jadi kalau ngomong sama anak-anak muda, ngomong-ngomong biasa sama teman tuh jadi kayak ngerasa aneh si orang Jepang ini. Habis itu mungkin kalian kalau udah jago di sana, level selanjutnya mungkin kalian bisa dengerin rap-rap Jepang, lagu rap Jepang tuh. Masuk dari yang slow-slow dulu. Ntar kalau udah pro baru dengerin yang rap yang gini. Kalau kalian udah bisa ngerti lagu rap di Jepang, woi, udah jagoan dah kalian bahasa Jepang. Gitu sih menurutku ya. Dan ya mungkin kalau yang kalian terutama yang tinggal di Bali ya, di Bali tuh kan banyak sekali orang Jepang nih. Kalian sore-sore mau sunset tuh ke Pantai Kuta aja sana, pasti aja ada turis-turis Jepang loh. Langsung aja ajak ngomong, langsung praktek di sana. Kayak nggak usah malu-malu loh. Ajak-ajak ngomong langsung orang Jepang. Apa aja gini apa kosakata yang kalian tahu, ucapin aja kayak apa. Jajarin aja kosakata yang kalian tahu, mereka aja pasti mengerti kan. Dari sana kalian bakal belajar gimana cara komunikasi, cara listening juga kan langsung dia bakal ngomong. Itu cara paling cepat tuh. Ntar kalau kalian misalnya di Bali nih, misalnya daerah Denpasar tuh, sore itu ke Kuta terus kalian lihat sunset, ada orang Jepang ajak ngomongin. Terus kalau misalnya kalian daerah Ubud gitu, di Ubud juga banyak ada orang Jepang kan. Di sana langsung kayak ajak ngomong. Langsung kalian siapa tahu bisa jadi teman kan. Oh, siapa tahu bisa dapet jodoh juga. Oh, bagi yang cowok, kalau misalnya ada tamu Jepang cewek, langsung ajak ngomong. Bagi yang cewek, kalau misalnya ada tamu Jepang cowok, ajak aja langsung ngomong. Sempron, yang penting berani aja. Praktek itu penting sebetulnya. Oke itu sebetulnya, jadi bahasa Jepang itu paling penting ya sebetulnya. Yang kedua tipsku itu kalian memulai barista itu sebagai part time job, sebagai staff yang part time di Jepang. Soalnya coffee shop di Jepang tuh jarang deh yang nyari pegawai full time loh. Dan pegawai full time tuh biasanya orang Jepang yang lakuin, nggak ada, jarang full time di coffee shop orang luar yang jadi pegawai full time-nya, jadi staff full time-nya. Jadi kalian tuh mungkin yang realistis mungkin kerja sebagai part time dulu. Dan kalau kalian mau kerja sebagai part time tuh harus punya visa juga. Soalnya kayak aku yang tadi bilang, nggak mungkin si coffee shop ini mau sponsorin kalian visa untuk kerja sebagai full time. Soalnya coffee shop di Jepang tuh palingan dua staff yang full time, sisa itu semua staff part time lah biasanya, anak-anak mahasiswa-mahasiswi gitu, atau enggak orang-orang freelance gitu yang kerja part time gitu sih kebanyakan ya. Kalau apalagi khusus orang luar negeri ya, kayaknya nggak ada deh yang coffee shop yang mau ngerekrut staffnya dari luar negeri dan ngasih visa gitu. Soalnya kan ngasih visa itu juga nggak gampang. Jadi mungkin kalian bisa kuliah dulu di Jepang, atau enggak belajar bahasa Jepang di sekolah Jepang di Jepang, sama mungkin kuliah ambil S1 juga bisa, S2, atau enggak mungkin di D1, D2 gitu. Pokoknya yang penting status sebagai pelajar di Jepang. Otomatis kalau kalian status sebagai pelajar di Jepang, kalian bisa dapat visa untuk part time di Jepang juga. Seminggu kira-kira 28 jam ya kalau nggak salah ya. Dan dari sana kalian mungkin bisa coba part time di coffee shop. Ntar kalau kalian udah lama di sana, siapa tahu ya mungkin kalau misalnya cocok sama toko itu bisa direkrut sebagai staff yang tetap sebentar. Part time sebagai barista di Jepang itu termasuk yang kecil ya di Jepang ya. Kalau di dalam F&B ya rata-rata F&B itu gaji itu kecil loh di antara pekerjaan-pekerjaan lain di Jepang tuh. Apalagi sebagai barista. Sama lah kayak di Indonesia mungkin ya. Aku dengerin di Indonesia juga barista tuh penghasilan kecil loh di Indonesia. Sama juga barista di Jepang juga, kalau di dalam Jepang tuh termasuk pekerjaan yang pendapatannya sedikit gitu, semeton. Kayak nggak ada juga kayak LPK atau nggak agent-agent yang menawarin pekerjaan sebagai barista gitu. Dan kayak visa-visa Tokute Gino itu kan biasanya tuh di hotel, itu mungkin ada di restoran, mungkin ada di coffee shop tuh kayak nggak pernah dengar aku juga visa Tokute Gino. Sama Kenshusei, visa Kenshusei itu jarang ada visa magang gitu. Jadi ya jadi pelajar ya sebetulnya, belajar lo ke Jepang. Nah kayak aku kan dulu awalnya juga kerja di kopi kalian di Tokyo tuh sebagai part time. Aku kan udah lulus
lulus kuliah aku sebagai warga negara Jepang soalnya kan, jadi bebas bisa mau part time di mana aja, mau ngapain aja itu bebas. Jadi aku dulu masuk Kopi Kalian itu sebagai part time, dan beberapa 1 tahun di sana langsung jadi jadi staff full time sampai ya 3 tahun aku kerja di sana kayak gitu semua. Jadi berjenjang. Dan kalau kalian mau sebagai staff tetap di barista di Jepang ya, kayak tadi aku bilang kebanyakan part time mahasiswa-mahasiswi yang part time kerja sebagai barista. Jadi banyak banget lowongan kerja sebagai barista di Jepang tuh sebenarnya sebetulnya. Kan soalnya bakal orang-orang part time bakal lulus loh, dia lulus sebagai mahasiswa-mahasiswi, jadi mereka pasti nyari kerjaan tetap yang lain. Jadi setiap tahun tuh banyak sekali gini lowongan barista di Jepang sebenarnya, khususnya di Tokyo ya, kan sekarang lagi membludak tuh coffee shop di Tokyo. Pokoknya setiap aku buka Instagram tuh ada aja iklan nyari staff gitu, banyak banget. Oke, jadi yang ketiga ini nih bukan tips nih, bukan cara jadi barista sejatuhnya ya, apa ya, pokoknya yang ketiga nih niat untuk bekerja semeton. Pekerjaan barista di Jepang nih mereka tuh kebanyakan ya nggak ngutamain skill dan pengalaman loh. Siapa aja bisa masuk sebagai kerja sebagai barista, orang yang nggak ngerti kopi, orang yang nggak suka kopi, orang yang jarang minum kopi itu bisa kerja di sini sebagai barista. Nggak pernah dengar aku yang kayak harus berpengalaman sebagai barista baru bisa kerja part time di sini, nggak pernah, jarang. Palingan rata-rata di sini tuh ya orang yang mau belajar lah, siapa aja welcome gitu loh. Mungkin kalau kalian punya pengalaman lebih bagus ya, bisa lebih cepat kalian lebih gampang diterima. Tapi kebanyakan rekrutmen coffee shop di sini itu pasti mereka nggak cantumin harus punya pengalaman berapa tahun kerja sebagai barista, itu nggak ada. Apa kayak pemula juga welcome, pokoknya macam-macam lah. Yang penting kalian mau belajar di sana dari nol tuh, kalian bisa belajar lama-lama. Sama kayak saya juga kan dari nol nih, dari ya emang aku suka kopi tapi nggak tahu sampai ngulik-ngulik, nggak tahu sampai apa proses sampai pengetahuan kopi itu selama ini aku nggak tahu loh. Aduh, hujan lagi, pakai payung sebentar. Jadi selama ini nih aku tuh cuman suka kopi aja ya, dari nol lah, bisa dibilang dari nol aku mulai kerja sebagai barista. Yang penting yang diutamain tuh ya niat kalian bekerja di sini sih, gimana kalian mau semangat nggak kerja di sini kayak gitu. Soalnya aku lihat kalau di Indonesia kan pasti lowongan sebagai barista tuh ketentuan tuh harus punya pengalaman kerja berapa tahun, habis itu umur tuh maksimal berapa tahun, habis itu good looking. Ini dah aku pertanyaan paling nggak ngerti aku nih, kayak ketentuan good looking tuh apa maksudnya? Berarti orang jelek tuh nggak bisa kerja sebagai barista ya di Indonesia? Kalau di Jepang tuh kayak paling nggak ada ketentuan good looking gitu di gini rekrutmen lowongan pekerjaan di Jepang. Jadi kayak di Jepang tuh welcome siapa aja, oke. Kalau mau semangat kerja bisa kerja sebagai barista. Yang penting kalian ada niat. Ya mungkin kalau kalian punya pengalaman sebagai barista di Indonesia dan mau ke Jepang sebagai barista di Jepang, ya buang-buang aja loh budaya cara kerja di Indonesia. Soalnya beda banget ya kerja di Jepang itu. Walaupun sebagai barista juga ya secara keseluruhan sih budaya kerja di Jepang tuh beda sama di Indonesia. Misalnya kalian kalau di Indonesia aku lihat ngopi-ngopi ke coffee shop tuh pasti staff-staffnya tuh kayak jongkok di barnya, main game kayak gitulah. Habis itu kalau misalnya nggak tahu ya istirahat lah apa tuh, kayak ngerokok di luar gitu walaupun masih jam kerja. Ya mungkin emang lagi sepi tuh kayak sih, tapi kayak gitu tuh di Jepang tuh nggak ada sebetulnya. Jadi di Jepang tuh sesuai kalau kerja, walaupun tokonya sesepi apapun, kalian harus mencari hal yang kalian bisa lakuin loh. Nggak di Jepang yang jongkok di bar, main game, main Mobile Legend gitu, kayaknya nggak ada deh barista di Jepang kayak gitu. Kayak di Jepang tuh sebisa mungkin kalian lakukan sesuatu hal walaupun tokonya itu sepi. Mungkin bisa beres-beresin bar atau enggak ngelap-ngelap kaca, apain kayak pokoknya. Yang penting kalian kerja itu. Dan kalian pas istirahat 1 jam, bebas kalian mau ngapain. Mau jungkir balik, mau lari-larian, ngapain bebas sih. Habis itu kayak lebih gimana ya kalau di Jepang tuh, kalau di Indonesia kan lebih kayak sama customer tuh teman, ngerokok bareng.
duduk-duduk bareng kayak itu. Di Jepang tuh nggak kayak gitu semeton. Di Jepang tuh kerja-kerja, soalnya nggak hanya bikin kopi aja. Sebagai barista di Jepang semeton, aku iri setiap ke coffee shop di Indonesia tuh. Di Bali misalnya aku ke coffee shop tuh, staffnya tuh ada banyak sekali loh, ada 10 orang gitu. Staff kitchen tuh kitchen doang pekerjaannya, staff bar ya bar aja, kasir aja, kayak itu tuh iri aku lihat. Kalau di Jepang tuh ya palingan tokonya tuh yang ada tempat duduk 30 orangan gitu, palingan diputar sama maksimal 5 orang staff. Kalau lagi sehari Sabtu Minggu rame ya. Kalau lagi weekday tuh bertiga kita putar biasanya, atau nggak berdua. Jadi satu barista ini harus ngambil 3 kerjaan gitu. Kayak kasir juga iya, bikin minum juga iya, bikin makan juga iya, ngeberesin meja juga iya. Jadi bedanya mungkin itu ya. Di coffee shop di Jepang tuh nggak ada apa ya, segmen tempat kerjaan loh, kayak kitchen tuh kitchen aja, barista tuh bikin minum aja tuh nggak ada, sama server tuh server aja. Di Jepang tuh nggak ada ya. Jadi semua hal tuh kita harus lakuin, dari prepare cake, habis itu buat makanannya juga, sama bikin minum, ngasir, bersihin meja, nge-serve, semua harus kita lakuin kalau di coffee shop di Jepang tuh. Jadi nggak bisa santai-santai sama ton. Apalagi kalau hari Sabtu Minggu tuh, aduh, pusing. Hari Sabtu Minggu tuh paling pusing sama ton. Aku kerja dulu di kopi kalian, paling rame. Dan kopi kalian di Tokyo nih maksimal 6 orang lah paling banyak tuh hari Sabtu Minggu staffnya. Aku lihat, dengar dari cerita orang-orang kopi kalian di Jakarta, staffnya bisa 20 orang itu. Ya emang sih tempatnya lebih besar ya, tapi enak banget ya ada staff banyak gitu. Jadi harus gercep geraknya, ces. Nggak bisa main Mobile Legends di Jepang sebeton. Nggak bisa main PUBG sambil kerja gitu sebeton. Jadi itulah sebetulnya mungkin tips dan cara menjadi barista di Jepang dari diriku secara personal ya. Mungkin kayak gitu semeton. Mungkin bahasa Jepang, sama memulai dari part time, sama niat untuk kerja di Jepang sebagai barista semeton. Ya paling penting tuh menurutku sih bahasa Jepang ya. Kalian kalau nggak bisa bahasa Jepang nggak bisa kerja di sini. Kalian hai nggak bisa kalian di situ, hai wakarimasu, hai wakarimashita, hai, nggak bisa kayak gitu di sini semeton. Kalian kalau nggak ngerti itu bakal dimarahin terus. Makanya banyak tuh orang-orang yang ngeluh-ngeluh kerja di Jepang, karena dimarah-marahin terus tuh karena kalian tidak mengerti bahasa Jepang. Dan gimana kesel kalau kita udah berpuluh-puluh kali ngasih tahu tapi tetap kalian melakukan hal yang sama, ya jelas dimarahin ya semeton ya. Jadi paling utama tuh tingkatkan bahasa Jepangmu sebelum ke Jepang semeton. Oke semeton, terima kasih udah nonton sampai terakhir semeton ya. Jangan lupa di like dan di subscribe semeton, dan tolong juga di share ya kalau bisa ya. Terima kasih semeton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, gas.